akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Terus apa yang mensyahidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, mohon izin sebelumnya kami ingin menyampaikan. Saat ini saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak lancang Habib. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah dengan mengkaji ulang sejarah, terutama terkait para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu Habib. Jujur kami sangat geram dan kesal. Juga kami nggak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai, seperti antum Habib. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Seperti itu Habib. Ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini Habib. Afwan Habib, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi. Berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, muktamad sudah. Kalau membahas nahwu, oh ini pendapatnya Misbawai, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Bawai keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh enggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Udah jelas. Yang berikutnya, kita bandingkan orang kresek ini, paham deh? Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi, dengan Syekh Nawawi Al-Bantani,
dengan yang baru-baru aja lah. Ki Hasyim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidogiri, yang ada di sini Kiai As'ad Asem Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih dia kamu. Paham? Milih yang gondol pacul misalnya, atau milih orang ini, milih ya, Anda kan bisa melihat gitu, kualitas itu Anda bisa lihat. Ada apa bingung? Lu udah jelas, ini udah jelas ya, udah jelas. Oke. Terus bagaimana sikap kita? Bagi orang berilmu nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Syukri, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Syukri begitu, lah ini kurang ajar ini. Etika ilmiah nggak ada begitu. Ini sudah kurang ajar ini. Kalau sudah ulama salaf tadi itu digitukan, ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Paham? Jadi ini memang sengaja dibongkar, di up itu untuk membuat kegaduhan. Kalau pembatalan ilmiah ada apa dibahas ada di mana? Di medsos. Dodok dong. Dodok. Nanti dikumpulkan orang suruh ngelihat. Loh, ini tinju apa pembahasan ilmiah? Emangnya kalau diakui sama orang ente ini akan benar? Kalau ente membahas jantung, nanti pembahasan itu disaksikan oleh umum semuanya, antara profesor misalnya, bingung ini orang. Oh berarti profesor ini salah, ikuti ini. Ya tidak bisa gitu, nggak ngerti kok. Hasilnya kalau bahasa ilmiah baru ini keputusannya, begitu. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab, oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah karena itu hikmahnya kita munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang, muncul orang baik. Bagi santri belajar bentar lagi akan keluar buku menerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nanti kelihatan nanti bodohnya, kelihatan nanti bodohnya gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus mengajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitu alawiyah, Robitu alawiyah, Robitu alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Doa
Ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngisbat nasab sugeng nanti. Bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Jadi karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Nah, salahmu delok terus, cari pengajian-pengajian yang manfaat. Oh no opo, wong bicara ndak ada arahnya kok didengarkan itu loh, ada apa gitu loh. Udahlah, jangan terlalu terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diisbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada enggak bukti dari Rabithah bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang balikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lu katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri di kayak serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ngajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno iku sapa? Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada namanya. Dan dua keluarga. Lho sing nyatat iki sapa? Lah banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawin aku sopo? Saya nggak paham. Karena itu ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu udah hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat-hebat. Lah kok saiki diwala jahil murakkab. Ya apa? Ya jangan dong. Hah? Jangan. Karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu. Kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang
kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mengeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya, sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana, di Kalimantan guru, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang dadekno kiai, misalnya musikus dari kiai, pelawak dari kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang gitu loh Pak, nggak iso dadakan ngono dari kiai ngawur ae. Ya, mereka orang-orang yang sudah diakui dulu dijadikan tokoh. Begitu juga Al-Habib. Karena itu Bian masih ingat kita ya Habib ya, masih ingat pakai ammi fulan, ammi fulan, ammi fulan. Kalau sudah kelas tokoh panutan Al-Habib, Al-Habib fulan, yang lainnya ammi. Saiki cilik-cilik yo Habib saiki. Nggak paham saya ini, kok jadi kabur gitu sekarang ini. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap tidak berubah, dan mudah-mudahan insyaallah sebentar lagi akan hilang ini fitnah semuanya. Kita lawan kebodohan dengan ilmiah, insyaallah akan kembali lagi seperti semula.